Selepas Nikita Mirzani berhasil dijebloskan ke penjara, Reza Gladys tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Dia baru muncul ke publik selang sehari kemudian. Pada Rabu 5 Maret 2025, Reza Gladys mendatangi Polda Jakarta Selatan. Dia didampingi oleh suaminya Ataubah Mufid dan pengacaranya Julianus Sembiring. Dalam kesempatan itu, Reza Gladys mengungkap motif pihaknya menyeret Nikita Mirzani ke polisi. Dia menegaskan keputusan mengambil langkah hukum bukan merupakan keinginan pihaknya. Akan tetapi, Reza Gladys mengaku membutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempolisikan Nikita Mirzani. Di samping itu, Reza Gladys juga berharap publik tidak tergiring opini pihak Nikita Mirzani. Dia berharap publik berada di pihaknya mengingat Nikita Mirzani sedang diproses hukum. Cuplikan unggahan video Reza Gladys memberikan keterangan soal perkembangan kasusnya ini ramai diperbincangkan. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang budiman menyoroti gaya bicara Reza Gladys. Menurut sebagian kalangan netizen yang berbakti, pernyataan Reza Gladys dianggap tidak relevan dengan sikap yang diambilnya untuk mempolisikan Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, itu dokter bagus mengatakan tidak mungkin akan melakukan hal tersebut kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa dokter? Bukankah sebabnya awalnya lah dokter sendiri yang berusaha untuk menjumpai Nikita? Kemudian timbullah negosiasi percakapan dengan Mail, kemudian deal lah dengan 4M. Kenapa dokter mau memberikan uang 4M itu kepada Nikita Mirzani? Kenapa? Atas dasar apa dokter mau memberikan uang 4M itu? Atas dasar karena Nikita akan mereview produk dokter. Kalau memang produk dokter itu baik, kenapa dokter harus takut? Kan kita negara hukum. Kenapa sebelumnya dokter memberikan uang 4M itu, kenapa dokter tidak melaporkan dulu kepada pihak kepolisian bahwa ini bukan ranahnya Nikita Mirzani untuk mereview bla 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 bla. Kalau tidak ada Nikita Mirzani dan dokter detektif, kita sampai sekarang ini masyarakat awam ini akan terus membeli produk-produk yang sangat tidak baik, yang sangat merugikan, ya. Kita bukan membela Nikita Mirzani, kita bukan fans Nikita Mirzani, kita bukan penggemar berat Nikita Mirzani. Kita hanyalah masyarakat yang ingin membela diri sendiri dari tipuan orang-orang yang beruang. Bagaimana kita sudah ditipu habis-habisan dalam bidang skincare, bagaimana kita ditipu dalam bidang perminyakan, bagaimana kita ditipu dalam bidang peremasan. Kita masyarakat yang tertindas, yang senantiasa ditipu oleh orang-orang yang beruang. Bahkan skincare itu juga, mereka itu bisa menjarakan seseorang dengan begitu cepatnya tanpa ia diperiksa sama sekali. Padahal awal mulanya itu dari produk mereka yang overclaim yang berbahaya. Ini ya, kira-kira kronologinya seperti ini nih. Kalian bisa lihat ya algoritmanya seperti apa. Jadi kalau kalian menuduh Dokip adalah salah satu sindikat mereka, itu tidak benar. Karena ada beberapa hal yang ditolak sama Dokip mentah-mentah untuk yang namanya perdamaian. Misalkan contoh DRL ya, ingin yang namanya didamaikan sama dokter O, tapi Dokip tidak mau. Terus kedua, Dokter R ya ingin masuk untuk mendamaikan tapi ditolak mentah-mentah sama Dokip. Jadi kalian ya jangan kebanyakan fitnah ya, jangan kebanyakan yang namanya suuzon ya. Buktikan secara yang namanya bukti transparannya ada gak, bukti tangkap tangannya ada gak. Jangan asal asdun. Kalau kalian asal asdun nanti kalian kena pasal ya, nanti kalian kena pasal. Jadi tolong ya, tolong jangan menyebarkan fitnah yang tidak terhadap Dokip ya. Kalau misalkan itu tidak terbukti, kalian bisa ditutup balik. Oke? Salam cerdas bareng Dokip. Small people, smart people. Aku juga manusia biasa yang masih berkontribusi sama dosa. Dan aku juga masih sering melakukan kesalahan dan orang lain melakukan kesalahan kepada diriku sendiri. Tapi ketika orang lain yang melakukan kesalahan itu sama aku dan dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, sebisa mungkin aku menjauhi kalimat-kalimat yaitu kan karma buat kau. Karena bagaimanapun, aku itu tidak tahu hari esok aku akan mendapatkan apa dan merasakan apa dari perbuatan aku sebelum-sebelumnya.
Jadi buat mbak-mbak yang mengatakan kalau si Nikita Mirzani itu sekarang sudah ditahan dan mengatakan itu karma atas perbuatan dia, sekarang menjadi pertanyaan aku sama Anda, karma apa yang Anda terima sehingga Anda gagal menjadi caleg? Jadi jangan pernah merasa hidup kau itu lurus-lurus aja seakan tidak pernah bengkok. Jangan merasa hidup kau itu semua berhasil seakan tidak pernah gagal. Gak usah kau mengatakan karma seseorang dengan apa yang dia terima, baik itu kesusahan, kegagalan, ataupun ketidakberhasilan. Sementara kau sendiri, kegagalan yang kau dapatkan atau ketidakberhasilan yang kau dapatkan kau lupa itu gara-gara karma apa. Jadi maksud kau si Nikita Mirzani ditahan itu gara-gara karma, terus kau gagal jadi caleg itu gara-gara kebetulan. Kentut ayam lah. Yang sekian gue setuju nih dengan kata-kata akad tenggelam tadi. Tapi tunggu dulu, maksud gue mengibaratkan Nikmir ini kayak bola. Bola kan itu ditendang-tendang. Kayak kemarin yang nendang Nikmir kan ada Mira Haryati, ada Fadel, ada juga Mami Online. Dan yang nendangnya itu kakinya lecet nih, akhirnya pada masuk kan. Nah, bola itu kalau dimasukin ke air, ditekan pasti masuk tenggelam. Tapi dia akan muncul lagi, demikian juga Nikmir nih. Nikmir ditekan mungkin, sekarang mengalah dulu, masuk dulu nih. Nah, bangkit lagi untuk menang, mengalah untuk menang, seperti yang gue jelaskan dalam video sebelumnya. Kenapa? Karena lihat aja coba gaya berpakaiannya Nikmir. Ya, dia di antara semua tersangka yang gue lihat di medsos di berita, hanya Nikmir yang nggak diborgol loh. Ya, lalu yang kedua lagi, Nikmir itu pakai baju orang tuh kayak blazer loh. Malah jadi trend fashion gue bilang sih. Malah cantik dia kelihatan kayak gitu, bener nggak? Itu artinya dia tuh santai. Dan di kata-katanya ada yang bilang supaya cepat selesai. Nikmir gue udah mulai capek nih. Udah siap sok, udah masukin gue aja dulu lah. Istilahnya kayak gitu. Nanti gue hajar persidangan. Karena seorang Nikmir nggak mungkin yang namanya nggak punya namanya kata kunci loh. Ya, pasti dia punya kata kunci yang belum dibongkar, yang nanti akan dibongkar di persidangan yang akan ngebalikin semuanya. Ya kita berharap saja, benar nggak? Kalaupun seandainya Nikmir terbukti memeras, gue pikir itu wajar loh gue bilang. Kenapa coba? Karena yang diperasnya itu seseorang yang merugikan masyarakat, yang menipu masyarakat dengan menjual produk skincare overclaim. Udah wajar lah diperas sama Nikmir. Kata kasarnya mah dikerjain dulu sama Nikmir. Wajar toh. Nah dia di sini apakah pihak kepolisian lihat nggak niat awalnya itu seperti apa? Kenapa yang diperasnya pun Dokter R ini memberikan uang? Kan aneh, benar nggak? Sedangkan dia sendiri kan punya power, punya kekuatan. Ngapain harus takut? Pasti Dokter R juga punya power dong, gede juga, bener nggak ya kan? Ngapain takut sama Nikmir kalau misalkan dia sendiri tidak ada salah? Tapi ini malah ngasih uang ke Nikmir. Coba teman-teman bayangin kesananya. Dokter R pun bukan orang sembarangan, dia punya power, benar nggak ya kan? Ngapain takut sampai ngasih uang ke Nikmir kalau dia nggak ada salah? Itu artinya produknya pun bermasalah itu. Skincare overclaim, benar nggak? Jadi pihak kepolisian tolong dilihat kesananya. Kalaupun Nikmir harus masuk, harusnya Dokter R pun masuk ke sana, masuk ke dalam juga. Bahkan Dokter R itu lebih parah lagi loh. Karena itu berhubungan dengan masyarakat menjual produk yang overclaim yang bisa menimbulkan korban-korban loh. Dan itu kerugiannya lebih dari 4M kalau misalkan totalin semuanya. Bener nggak? Kayak gitu. Nah, jadi tolong pihak Polda juga dilihat kesananya. Dan untuk Kak Fitri nih, Kak Fitri, kita netizen tahu bahwa Kak Fitri itu sedang ribut juga dengan Kaniki ini. Tapi tolong Kak Fitri, dengan kita melihat Kak Fitri merayakan kemenangan bersama para musuhnya Nikmir ini, kita ngelihatnya juga kurang enak ya. Apalagi ini momen puasa. Kak Fitri, kita tahu Kak Fitri itu dulunya dekat sama Nikmir. Dan setahu saya, orang-orang yang dekat dengan Nikmir itu selalu dibantu sama dia. Bahkan orang yang kenal pun dibantu sama Nikmir. Termasuk gue yakin Kak Fitri pun pernah dibantu sama Nikmir. Apakah Kak Fitri tidak melihat kebaikan Nikmir kesananya? Setidaknya tidak usah berdamai dengan Nikmir, tidak masalah. Tapi janganlah ikut gabung merayakan kemenangan kayak gitu. Untuk apa? Benar nggak? Kak Fitri udah tua, ya sudah lebih dewasa, sudah berumur juga. Harusnya semakin dewasanya Kak Fitri, apalagi sebagai perempuan, punya hati nurani dong harusnya. Benar nggak? Istilahnya lihat dong anak yang paling kecil gimana sih? Kasihan dong, jangan seperti itu. Oke, Kak Fitri, tolong jangan seperti itu ya. Lebih Kak Fitri diam, berdoa saja, sudah selesai. Nggak usah ngelakuin apa-apa lagi. Nggak bagus Kak Fitri lihatnya. Dan Kak Fitri sadar nggak mungkin saja Kak Fitri sekarang diterima oleh circle mereka karena ada suatu tujuan tertentu. Setelah sudah tercapai, semuanya Kak Fitri disingkirkan. Karena bagi mereka Kak Fitri ini bukan orang skincare yang punya produk skincare atau apapun. Kasarnya nggak berkelas buat mereka, nggak sepadan juga buat mereka, ya kan? Buat Kak Nikmir,
Jangan takut, apapun yang terjadi dengan Kak Nikmir, kita semua para netizen melihat Kak Nikmir dari huru haranya, dari segala macam kejadian yang dialami Kak Nikmir, kita percaya kok Kak Nikmir itu sebenarnya tidak ada maksud memeras, karena kita yakin uang Kak Nikmir pun lebih besar dari 4M itu. Ya, jadi gue yakin dan teman-teman juga yakin Kak Nikmir pasti ada sesuatu sampai ngelakuin hal tersebut. Entah itu benar ngelakuin, walaupun benar ngelakuin pun pasti ada tujuan tertentu, yaitu untuk membuat jerak Dr. R, karena mungkin karena ini juga enak ya dideketin terus sama Dr. R gitu ya, supaya tidak review produknya dia, dan mungkin supaya dia kehabisan modal kali Dr. R-nya, sehingga tidak menjual lagi produknya, jadi uangnya tarik dulu sama Kak Nikmir mungkin seperti itu. Oke, kita tetap semangat untuk Loli. Ingat, tetap doakan buat Ami ya Loli ya. Lalu juga jaga adik-adik dengan baik. Terus hati-hati dengan jebakan-jebakan dari para musuh-musuhnya Nyai. Oke, takutnya Nyai masuk, Loli dideketin sama yang lain, buat nantinya berseteru lagi dengan Nyai. Jangan ya Loli.